Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah masih materi matematika tentang inverse dari fungsi komposisi. Ini merupakan kelanjutan dari KD fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi yang akan kita kerjakan di sini adalah gabungan dari fungsi komposisi dan inverse dan fungsi inverse. Jadi namanya inverse dari fungsi komposisi. Artinya fungsi-fungsi tersebut setelah dikomposisikan akan kita inverskan. Nah, yang akan kita bahas ini langsung pada soal dan pembahasan, walaupun di dalamnya nanti saya akan sisipkan beberapa sifat-sifat dari inverse dari fungsi komposisi yang belum kita bahas di dua video sebelumnya tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1, fungsi f memetakan r ke r ya, dan g memetakan dari r ke r ditentukan oleh fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan x tambah 2. Maka f bundaran g inverse x memetakan x ke titik-titik. Ini pilihan jawabannya ada 5. Soal ini diambil dari buku Siap Sukses SPMB 1001 soal dan pembahasan. Nah, kita jawab. Ada dua cara yang saya tawarkan di sini. Yang pertama, cara pertama kita menggunakan konsep dari fungsi komposisi dan kemudian inverse dari suatu fungsi. Nah, kita ketahui bahwa di video sebelumnya f bundaran gx itu sama dengan f gx, artinya fungsi g masuk ke f. Ya. Di video sebelumnya ini sudah saya sebutkan, ini artinya bahwa g masuk ke dalam f. Nah, sama dengan fx tambah 2, jadi gx-nya ini ya diganti dengan x tambah 2 yang dari sini. Ya, dari sini. Nah, sementara fx itu nanti adalah 2x tambah 5. Jadi kalau x-nya di sini sudah diganti dengan sesuatu, maka ini pun harus mengikuti yang ini. Nah, mengikuti yang ini. Sehingga di sini fx tambah 2, ya, fokusnya kembali ke sini. Nah, x-nya sudah diganti dengan x tambah 2, maka x di sini juga akan diganti dengan x tambah 2. Sama dengan 2x tambah 2 tambah 5. Hasilnya adalah 2x tambah 4 tambah 5. Kita uraikan yang di dalam kurung ini. Sama dengan 2x tambah 9. Nah, inilah fungsi komposisi dari f bundaran gx-nya. Tapi kita belum sampai ke sini. Sesuai permintaan soal, f bundaran g inverse x. Nah, jadi ini saya buat kembali seperti ini. Nah, f bundaran g inverse x sama dengan titik-titik. Nah, ini kita misalkan yang ini f bundaran gx ini sebagai y. Jadi y sama dengan 2x tambah 9. 2x sama dengan y kurang 9. Jadi kita membuatnya ke dalam x sama dengan y kurang 9 per 2. Dari sini 2-nya ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Nah, f inverse y. Nah, x itu kan sama dengan di video sebelumnya itu bahwa x itu sama dengan f inverse y, sama dengan y kurang 9 per 2. Nah, supaya menjadi f inverse x ya, maka di sini juga harus diganti dengan x. Sehingga ya, f inverse x sama dengan x kurang 9 per 2. Inilah hasilnya. Tadi kan kita pemisalan, kembali ke pemisalan ini. F bundaran gx itu kan tadi kita misalkan y. Jadi ini sebenarnya f inverse x itu sama dengan f bundaran g inverse yang ini. F bundaran g inverse x sama dengan x kurang 9 per 2. Inilah jawabannya. Itu oke. Inilah jawabannya. Ini cara pertama. Sekarang kita ke cara kedua. Fx sama dengan 2x tambah 5. Ya. Maka f inverse x sama dengan x kurang 5 per 2. Ini langsung kita gunakan rumus di video
fungsi inverse ini sudah saya berikan rumusnya. Fx sama dengan 2x tambah 5, maka f inverse x sama dengan x kurang 5 per 2. Yang kedua, gx-nya, gx sama dengan x tambah 2. Maka g inverse x sama dengan x kurang 2. Nah, sifat ini yang akan saya perkenalkan di inverse dari komposisi fungsi ini. Ini sifat yang baru ya. F bundaran G inverse X sama dengan G inverse ya bundaran F inverse X. Ini sifat baru yang belum saya perkenalkan di 2 video sebelumnya. Jadi ternyata bahwa F bundaran G inverse X itu sama halnya dengan G inverse bundaran F inverse X. Artinya bahwa fungsi inverse F yang masuk ke dalam G inverse ya. Inverse F masuk ke dalam G inverse. Jadi saya buatnya seperti ini, G inverse dalam kurung F inverse X. Jadi F inverse X masuk ke dalam G inverse. F inverse X ini akan dimasukkan ke sini, X kurang 2 ke G inverse X. Maka hasilnya adalah G inverse X kurang 5 per 2. Jadi sudah diganti dengan ini. Sama dengan X kurang 5 per 2 kurang 2. Nah, ini kita operasikan sama kali silang 2 kali min 2. Ini 1 kali X kurang 5 sama dengan X kurang 5 kurang 4. Dari mana min 4-nya ini? 2 kali min 2 per 2 panjang. Jadi pernya ini sudah di miliknya min 4 juga. Nah, kita sederhanakan menjadi X kurang 9 per 2. Atau kesimpulannya bahwa F bundaran G inverse X sama dengan X kurang 9 per 2. Jadi jawabannya sama. Nanti terserah kalian mau gunakan cara yang mana, cara 1 atau cara 2. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Jika Fx sama dengan 1 per X dan Gx sama dengan 2X kurang 1, maka F bundaran G inverse X sama dengan titik-titik. Pilihan jawabannya ada 5 juga. Kita jawab. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan F2X kurang 1. Jadi G masuk ke dalam F ya. Fungsi G masuk ke dalam F. Gx-nya apa? Ini 2X kurang 1. Fx-nya mana ini? 1 per X. Jadi sama dengan 1 per. Nah, karena X-nya tadi sudah diganti dengan 2X kurang 1, maka X di sini ya diganti dengan 2X kurang 1 juga. Sehingga seperti ini jadinya 1 per 2X kurang 1. Nah, karena kita mencari inverse-nya, inverse dari F bundaran G inverse X, kita langsung gunakan rumus saja ya. Lebih cepatnya kita gunakan rumus. Jika Fx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D, maka F inverse X sama dengan min Dx tambah B per Cx kurang A. Jadi A dan D ini bertukar tempat. Ya, bertukar tempat, kemudian tandanya nanti akan berubah. Nah, tapi masalahnya, apakah ini bentuknya sama, yang ini dengan ini? Ternyata bentuknya tidak sama. Jadi kita harus manipulasi dulu supaya nanti bentuknya sama dengan ini. Supaya bisa kita gunakan rumus ini loh. Ya. Kalau tidak dibentuk seperti ini dulu, maka rumusnya ini akan kesusahan kita gunakan. Jadi ini kita manipulasi dulu sama dengan 0x tambah 1 per 2x kurang 1. Ya, 0 kali x kan 0 ya. Tambah 1 kan positif 1. Jadi tidak merubah nilai dari sini. Ini namanya kita manipulasi aljabar. Nah, sehingga kita bisa gunakan rumus ini. Jadi sama dengan F bundaran G inverse X sama dengan, nah ini ya, posisinya bertukar tempat. Dengan sini ya. Yang tadinya negatif 1 pindah tempat menjadi 1x ya. 1x 0 pindah ke sini jadi 0 ya. 1x tambah 1 per 2x. 1 kali x itu kan x saja ya. X tambah 1 per 2x. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah D. X tambah 1 per
2x. Kita lanjut nomor 3, diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dan gx sama dengan 1 per 3x tambah 1, maka f bundaran g inverse 2 sama dengan titik-titik. Ini variasi soal yang berikutnya. Jadi yang tadinya hanya x di sini sekarang sudah berisi menjadi suatu bilangan. Di sini bilangannya 2. Ini variasi soal berikutnya. Pilihan jawabannya ada 5 juga. Sekarang kita jawab. F bundaran Gx sama dengan Fgx, artinya G masuk ke dalam F. Sama dengan F1 per 3x tambah 1. Ya. 1 per 3x tambah 1 sama dengan 2 kali 1 per 3x tambah 1 itu ini. Kan 2x ini. 2 kali 1 per x-nya kan sudah diganti dengan 1 per 3x tambah 1. Jadi 2 kali yang ini hasilnya 2 per 3x tambah 1. Kurang 3, kurang 3-nya dari ini. Kan 2 kali 1 itu kan 2 per 3x tambah 1. Kurang 3, 3-nya dari sini. Sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, kali silang jadi 2 kali min 3 kali 3x min 9x. 1 kali min 3 min 3 per 3x tambah 1. Kita sederhanakan menjadi min 9x kurang 1 per 3x tambah 1. Maka kita akan gunakan kembali rumus yang ini. Jika fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x sama dengan min dx tambah b per cx kurang a. Kita gunakan kembali rumus ini. Hasilnya adalah f bundaran g inverse x sama dengan 1 bertukar tempat dengan min 9. Jadi tadinya positif 1 pindah ruas menjadi min 1. Tadinya min 9 pindah ke bawah sini akan menjadi positif 9. Jadi min x kurang 1 per 3x tambah 9. Nah, sudah selesai untuk proses penginversan. Sekarang kita masukkan ini yang diminta di soal. F bundaran G inverse 2 sama dengan titik-titik. Maka di sini F bundaran G inverse 2 sama dengan X-nya sudah diganti dengan 2. Jadi yang di kanan ini semua yang X akan diganti dengan 2. Sama dengan min 2 kurang 1 per 3 kali 2 tambah 9. Sama dengan min 3. Ya, min 2 kurang 1 min 3 per 3 kali 2, 6 tambah 9 jadi 15. Sederhananya adalah min 1 per 5. Jadi jawabannya adalah E. Oke, demikian 3 nomor saja yang saya berikan di sini, tapi sudah mewakili dari beberapa variasi soal tentang inverse dari fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan kepada teman-temannya. Terima kasih. Saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.